Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Ada seorang wanita yang telah memiliki keluarga yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak? Ia telah ditinggal oleh suaminya, entah mungkin sang suami bosan atau ekonomi yang tidak teratur. Namun, yang jelasnya suaminya telah meninggalkannya yang sudah memiliki anak. Di samping itu, wanita tersebut akan berkenalan dengan siswa SMA yang akan membuatnya berakhir mengenaskan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 2019 yang berawal di daerah bernama Bojonegoro, Jawa Timur. Hiduplah seorang wanita bernama Aidatul Izzah yang telah berumur cukup muda, yaitu 20 tahun. Sebelumnya, Izzah telah menikah sejak usia 16 tahun dan sudah dikaruniai satu anak sehat yang berumur kurang lebih 4 atau 6 tahun. Namun, entah apa alasan yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut memilih untuk berpisah. Mengingat umur Izzah ini masih terbilang sangat muda untuk menikah di umur segitu, memang banyak sekali cobaan masalah yang akan datang di rumah tangganya. Sebenarnya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang suami dan keluarga wanita 20 tahun itu. Namun yang jelas, Izzah usahanya hidup berdua dengan anaknya di rumah sederhana yang berada di Sumodikaran. Walaupun sang suami meninggalkannya, perekonomian Izzah cukup baik untuk memenuhi kesehariannya. Di mata warga, Izzah memiliki sifat yang susah untuk diajak bicara. Bisa dikatakan, ia cukup tertutup. Meskipun demikian, tetangga tidak masalah dengan semua itu. Izzah dibilang cukup baik dan berpenampilan yang cantik. Saat bersama sang suami, ia sempat memakai hijab pada saat itu, tapi setelah berpisah, Izzah memutuskan untuk melepasnya. Entah, ia mungkin memiliki alasan di balik semua itu. Singkat cerita, beraktivitaslah wanita 20 tahun itu seperti biasanya. Mungkin akibat terlalu lama sendiri, mengingat Izzah terakhir berhubungan dengan suaminya 5 tahun lalu, dia pun memutuskan untuk mencari kenalan dengan seorang pria di media sosial. Setelah berlama-lama mencari, ia pun terhenti dengan seorang pria bernama Andreas yang membuatnya terpikat. Umur pria tersebut tidak jauh dari Izzah, yakni 19 tahun, yang mana Andreas ini diketahui masih bersekolah di SMA yang berada di Bojonegoro. Mulailah mereka saling mengirim pesan. Saat itu, di dalam pesan teksnya tersebut, ternyata Andreas ini adalah tetangganya. Izzah tidak menyadari selama ini pria yang membuatnya terpikat adalah tetangganya sendiri. Begitu pula dengan Andreas, ia tidak menyadari wanita tersebut adalah tetangganya. Izzah yang sebetulnya tidak masalah tetap melanjutkan pendekatannya dengan Andreas. Apalagi, ia sempat nyaman dengan pria 19 tahun itu. Hari demi hari mereka pun menghabiskan waktunya untuk mengirim pesan satu sama lain. Setelah mereka nyaman dan sudah memiliki perasaan yang dipendamnya sejak lama, Izzah dan Andreas pun memutuskan untuk berpacaran. Sejak saat itu, mereka pun sering bertemu dan terkadang juga Andreas ini memberinya uang dan pergi keluar bersama. Lalu kemudian, setelah beberapa hari, Izzah mulai merasa ini waktunya untuk melakukan hubungan terlarang. Seketika, wanita 20 tahun itu memberanikan diri untuk memulai pembicaraan sensitif yang kurang lebih mengatakan, "Andreas, kamu mau tidak lakukan yang biasa itu?" Ucapnya. Andreas pun sempat tidak mengerti apa yang dikatakan pacarnya tersebut. Namun, Izzah yang sudah tidak tahan langsung melakukan hubungan terlarang bersama sang kekasih. Andreas yang sebenarnya juga mau, apalagi ia masih berada di masa remaja. Mereka pun berhubungan layaknya suami istri sampai puas. Setelah itu, mereka pun kembali berbincang seperti biasanya. Tapi kedua pasangan tersebut justru merasa ketagihan melakukan aktivitas terlarang itu dan tetap melanjutkannya walaupun sudah keluar rumah. Bahkan, setiap bertemu mereka pasti melakukannya, entah itu di dalam ruangan atau di luar. Disinilah awal peristiwa kelam yang akan terjadi pada wanita 20 tahun itu.
Suatu hari, akibat mereka berlama-lama melakukan hubungan terlarang, Izzah pun mengandung anak dari Andreas. Sontak, ia merasa panik dan gelisah. Bagaimana tidak? Wanita 20 tahun itu tidak mengira hal tersebut akan terjadi. Namun di satu sisi, ia juga percaya Andreas akan bertanggung jawab untuk menikahinya. Merasa yakin dengan sang pacar, mulailah Izzah mengirim pesan kepada Andreas yang kurang lebih mengatakan, "Andreas, ada yang mau aku bicarakan nih," ucapnya dengan rasa percaya diri. Andreas yang tidak tahu apa-apa jelas mendengarkannya dengan normal. Setelah mendengar pengakuan dari sang pacar, betapa kagetnya pria 19 tahun itu. Ia kaget sejadi-jadinya. Kenapa tidak? Kondisinya saat itu masih bersekolah. Jelas Andreas tidak siap dengan hal tersebut. Tapi saat itu ia justru pura-pura tenang dan merespon Izzah dengan baik. Andreas juga sempat menuduh, yang mana ia mengatakan, "Mungkin kamu pernah main sama laki-laki lain," ujarnya. Tapi Izzah yakin bahwa akhir-akhir ini ia hanya setia dengan Andreas saja. Dengan perasaan campur aduk saat itu, ia pun akhirnya gelap mata merencanakan sesuatu yang jahat karena pikirnya cuma ini satu-satunya jalan untuk mengakhiri rasa depresinya itu. Setelah kandungan Izzah mencapai 5 bulan, Andreas pun memulai aksi penghilang nyawanya. Pada malam hari, Andreas pergi ke rumah temannya bernama Teguh yang berumur 19 tahun. Ia sengaja menjemput temannya itu untuk minta diantarkan minuman dewasa. Sesampai di warung penjual, Andreas kemudian membeli sebuah botol seharga Rp50.000. Usai membeli, keduanya lalu pulang, sedangkan minuman yang dibeli disimpan di dekat semak-semak sekitar gudang seleb di rumahnya di Sumodikaran, Dander, Bojonegoro. Pada Minggu, 24 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, Andreas mulai mengirim pesan WhatsApp ke Izzah dan meminta untuk menjemputnya di Jalan Simpang 3 dekat SD Negeri 1 Sumodikaran. Setelah Isya, tanpa curiga, Izzah menjemput Andreas dengan mengendarai motor Honda Beat di lokasi yang disepakati. Keduanya lalu berboncengan menuju gudang seleb tempat Andreas menyimpan minuman dewasa itu sebelumnya. Lalu mereka pun menuju ke saluran irigasi waduk di area persawahan desa setempat. Di lokasi yang sepi ini, keduanya duduk-duduk dan sempat bicara soal kandungannya yang telah berusia 5 bulan. Obrolan keduanya kemudian dilanjutkan dengan hubungan badan di tempat tersebut. Puas melepas syahwat, Andreas selanjutnya mengenakan pakaiannya dan mulai membuka botol plastik berisi minuman dewasa. Andreas lalu menuangkan segelas kepada Izzah. Minuman itu rupanya membuat kepala Izzah pening dan menyandarkan kepalanya di paha Andreas. Melihat hal tersebut, Andreas lalu mengeluarkan tali tampar yang telah disiapkan di sakunya. Perlahan-lahan, tali tersebut dililitkan ke leher Izzah lalu dieratkan sekuat tenaga. Izzah yang dalam keadaan mabuk dan belum sempat memakai rok pun wafat seketika. Tubuh Izzah yang malang itu lalu diseret ke tengah saluran irigasi. Setelahnya, ia lalu menyita ponsel dan kabur dengan mengendarai motor milik Izzah, lalu diparkir di sekitar parkiran Masjid Ponpes Abu dari Desa Sumberlase, Dander, Bojonegoro. Malam itu juga, Andreas menghubungi temannya yang bernama Zainul Amiruddin untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, Zainul tiba dan mengantarkan Andreas pulang. Pada keesokan siangnya, tubuh Izzah ditemukan pengendara motor yang kebetulan melintas yang hendak buang air kecil di sekitar saluran irigasi yang sedang kering itu. Penemuan Izzah langsung menggemparkan warga desa. Di sisi lain, polisi yang mendapat laporan segera menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan, polisi lalu mengantongi nama Andreas yang diduga kuat sebagai pelakunya. Pada Selasa, 26 November 2019, sekitar pukul 20 WIB, Andreas pun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Saat digeledah, petugas polisi juga menemukan ponsel dan bukti percakapan dengan Izzah dan temannya. Andreas pun juga sudah mengakui perbuatannya itu. Atas perlakuannya, Andreas divonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jika belum siap dengan pertanggungjawaban, jangan harap untuk melakukannya. Bisa jadi kenikmatan yang kamu rasakan itu akan membawamu ke peristiwa kelam. Ingatlah, setiap perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Walaupun demikian, jika sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak pantas, masih banyak jalan yang bisa membuatmu kembali ke jalan yang benar. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.